perempuan. Jariyah yang dikehendaki di sini apa? Budak perempuan, wa waladiyah dan anaknya jariyah. Qabla tamyizi, sebelum tamyiz. Anak masih kecil dia ya ada budak perempuan punya anak belum tamyiz, masih kecil. Dia beli atau dia jual apanya jariahnya aja, ibunya aja, supaya memisah dengan anaknya. Nggak boleh. Kalau hewan bagaimana? Jual induknya, anaknya masih butuh nyusu di sape. Nggak boleh. Butuh, masih butuh. Tersiksa itu. Ya. Kalau ini penetasan telur, itu nyeksa apa enggak? Pokoknya intinya nyeksa itu baik manusia maupun hewan, bikin sengsara, nggak boleh. Nah itu bikin sengsara apa enggak? Hah? Pokoknya bikin sengsara. Makhluk Allah itu layak untuk dirahmati, dibelas kasih ini ya. Oh malah disiksa. Ini orang ini ya, budak dan anak kecilnya. Wa iyahusya au yakhuna, dan yang tahu itu man ghasyana falaysa minna. Ya, itu ceritanya Rasulullah masuk pasar, kemudian tangannya dimasukkan ke apa? Kurma atau apa ya? Eh, Pemakanan ke kurma atau apa-apa, gandum apa ya. Eh, Basah. Yang basah ditaruh dalam, yang apa? Yang bagus, yang kering ditaruh atas. Maka Rasulullah nyuruh supaya apa? Yang basah ditaruh atas biar kelihatan ya, kelihatan mana ya, aslinya kelihatan ya. Dan apa? Beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang nipu kami, ghasya itu ghish itu mengelabui ya, ngelabui, eh, ngelabui, ngelabui, iya, ngelabui. Ada apa lagi? Jadi memperlihatkan sesuatu yang tidak apa, tidak semestinya. Kalau ngelabui main bola gimana? Ya, ya itu sih tidak itu ya. Eh, Ya sudah seharusnya itu. Kalau permainan orang ngelabui ya dari kalah ya. Ya, itu sama dengan perang ya harus ngelabui. Khidak namanya. Khidak itu apa? Nipu ya, nipu. Khidak. Nah, ini apalagi ada bahasa lagi selain ngelabui. Oh, ya sudah mengelabui aja ya. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang ya tidak transparan tadi ya, tidak transparan, mengelabui ya, tidak falaisa minna. Nah, ini ayyahusya wa au yakhuna, atau berkhianat. Fil kaili, di timbangan ya. Berkhianat itu tidak jujur, tidak bisa dipercaya, timbangannya kurang. Wal wasni, dan kaili takaran, wal wasni dan timbangan. Fil kaili di dalam takaran, wal wasni dan timbangan. Wal lar'i, dan eh, dirok itu ukuran ya. Dulu ukuran itu pakai hasta ini ya, meteran. Hari ini meteran. Jadi fil kali dalam takaran, wal wasni dan timbangan, wal zar'i dan eh, hasta, meteran ya. Hari ini meteran ya, per meter. Kalau dulu per apa? Hasta itu dirok. Wal adi, dan bilangan. Khianat ya nggak dipercaya. Maksudnya bilangannya disolet gitu ya, solet, dikurangi di apa ya, solet.
au yakziba atau dusta sopo 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 wong ya, dia berdusta. Au wa iya bi'a otok bana. Ya, dusta ya tidak ngomong yang benar, tidak ngomong yang benar. Jadi kalau kita mau jual sesuatu ngomong yang benar aja. Kalau memang apa pernah tabrakan misalnya ini mobil pernah tabrakan ngomong. Kalau di kalau ini catnya sudah bukan asli ngomong aja supaya tidak apa menyesal, itu yang beli itu tidak menyesal. Kalau ada yang saatnya diganti ngomong ini saatnya diganti ini gitu ya, itu lebih 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 enak ya, lega, yang beli juga lega. Seperti itu. Nah, kalau mau menikah ngomong apa enggak? Ya, ngomong sama calon istrinya apa enggak? Saya gini gini gini. Kalau kalau ya itu lebih baik. Ya, kalau kalau apa namanya yang maksudul a'zamnya itu apa? Eh, maksudul a'zam apa? Pernikahan maksudul a'zam apa? Iya punya keturunan. Kalau sekiranya nggak mampu untuk itu, mungkin karena apa important ngomong nanti sakit hati tuh. Ngomong saya important gimana kalau enggak gitu. Enggak mau ya sudah ya gitu kan. Yang perempuan kok apa namanya tidak kok mandul ngomong. Nah, misalnya sudah janda misalnya mandul kan ketahuan ya, ngomong. Nah itu kecewa. Begitu juga mobil atau apa ya, itu yang tujuannya apa? Tujuannya dipakai enak, kok dipakai nggak enak ngomong, apalagi nggak ada suratnya gitu ngomong, sudah dikasih Scott malah ternyata wah bodong ya, orang suratnya blong-blongan ya, seperti itu. Begitu ini jadi muamalah itu intinya transparan, terus terang baik. Kalau kalau apa namanya sopir misalnya, orang iso nyopir kok ngaku iso nyopir, lah iya kacau ya. Atau bukan ahli servis ngaku ahli servis, pasang menerima servis, loh itu nipu. Mending ngomong terus terang ya. Lah kan gimana Ustaz? Saya enggak hafid, dibilang hafid. Oh, ya. Ini bapak enggak ngomong aja lebih baik ya. Janganlah gitu ya, lebih baik. Nanti orang kecewa itu. Sudah apa mertua sudah wah saya punya punya apa menantu hafid tuh dari Alif bin Abi Thalib. Oh, ternyata cuma 5 juz ya. Ngomong saja saya belum selesai gitu. Lebih baik ya mbok-mbokan apa namanya ya, tujuannya mertua itu yang hafid gitu. Kalau enggak kecewa itu. Aduh, kecewa kan. Kecewanya kalau kecewanya dengan antum enggak apa-apa, kalau kecewanya dengan saya, wah ini Ustaz tua ngawur. Apa lagi itu? Mending apa? Mending jujur, jujur itu apa? Eh, apa? Jujur itu makmur. Orang jujur ajur. Seperti itu. Jadi ini seringkali seseorang itu apa bermuamalah dengan orang lain tidak apa? Tidak transparan. Ya, semua apa saja. Lebih baik ngomong apa adanya. Itu lebih baik. Ya. Ya, apa saja ya, apa saja semua ya. Kalau kita kepengen halal. Loh kalau halal Pak, enggak usah. Ternyata sudah diakati. Sudah diakati, dia mengira saya hafid.
sudah diakati. Halal Pak? Enggak. Halal sih, halal lah sudah diakati. Tapi mau kecewa gitu ya. Apa enggak boleh kumpul ya boleh lah. Ngomong aja habis itu. Ini diteruskan apa enggak? Eh, Seperti itu. Karena ya Allah, ya Allah. Nah, itu seperti itu. Kalau kita gitu juga kalau orang beli apa dari kita, ternyata nggak sesuai dengan harapan. Ngomong, ini uangnya masih ini mau diteruskan apa enggak ya? Enggak apa-apa kok dikembalikan, enggak apa-apa kok. Itu lebih lega hatinya. Iya. Nanti dia akan berpikir ulang. Lah, sudah ya sudah enggak apa-apa lah. Gitu. Kalau memang rezekinya akan ngomong gitu ya. Ya. Kalau sudah enggak rezeki ya sudah ya. Tapi abot ya. Apa mau ngelamar terus terang abot apa enggak? Kadang-kadang coba basa-basi tok. Basa-basi tok. Iki nganu niki mboten gadah napa-napa ini sing ngomong ngono. Niki lare mboten saged napa-napa niki. Sing ngomong ora ora enggak berani ngomong sendiri. Yang ngomong nyuruh ngomong orang lain. Aduh, aduh. Iya memang itu. Suruh ngomong orang lain. Memang anu, memang apa namanya itu taktik ya seperti itu ya, siasat seperti itu bagus, maksudnya percayakan aja orang lain ngomong aja, karena kalau kita yang ngomong repot, mending suruh ngomong orang lain. Begitu ini ada dalilnya ya, ada lah apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak mau jualan sendiri. Oh ya, nggak mau jualan sendiri. Jadi yang eh, apa dapat warisan dari orang tuanya ya, eh, beberapa bidang tanah, sudah tanah itu disuruh mengelola orang lain ya, orang ini disuruh jualan jualan sendiri, anu kamu aja yang jualan, saya saya matangnya aja. Urusan semuanya awas suruh orang lain, diajari tok jualan itu gini 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 sudah. Habis itu apa? Jadi nggak mau bersiko dengan muamalah dengan orang lain. Jadi seperti itu, hati-hati. Iya hati-hati. Oh ya Imam Bukhari itu hati-hati ya. Eh, Kita tahu betapa apa luar biasanya itu kitab Sahih Bukhari itu. Semua ulama dunia, ulama Islam semua sepakat asahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Luar biasa. Nah, ya itu hati-hatinya Imam Bukhari. Jadi kalau kemudian Imam Bukhari apa coba asal kutub ba'da kita bila kira-kira Imam Bukhari itu wali min auliya apa enggak? Ya jelas lah. Siapa lagi kalau orang yang seperti Imam Bukhari bukan wali? Nah, jadi soponeh, wong kita tahu syariat sekian banyak kaum muslimin kenal Islam melalui hadis beliau. Maka ya layak untuk kita meniru akhlak beliau, apa yang berisiko-berisiko biar orang lain yang yang maju gitu ya, udah kita gitu berisiko jual beli urut banget ya biar yang jual beli orang lain gitu ya. Begitu juga yang lamar orang lain ya, yang ngamar biar yang ada apa-apa biar orang lain. Di sini juga sudah seperti itu, kalau ada sambutan yang punya hajat nggak mau ngomong biar orang lain aja, mbok ada salah salah kata itu orang lain. Gitu ya, seperti itu. Selamat selamat. Yang mana? Maka kalau kita kepengen selamat seperti itu, jangan cari pekerjaan yang berisiko. Masalah rezeki, rezeki itu sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Jangan cari yang berisiko.
ya seperti itu. Ya apa saja berisiko ya. Oh, kalau ya kalau kita mau mau apa namanya ya tidak usah kepengen oh, loh yang tidak berisiko itu apa ya kerja apa saja eh, yang apa yang jelas halal gitu ya jelas halal. Kalau kalau jasa jasa itu kan resikonya apa jasa ya antara puas dengan tidak puas makanya kan ukurannya puas dan tidak puas kalau kita jadi jasa ya menjual jasa jadi apa saja lah ya itu kan ukurannya puas dan tidak puas maka sesuatu yang kepuasannya itu susah diukur jangan oleh karena itu dulu saya pulang dari Saudi itu sudah banyak yang nawari Ustadz ayo eh, bisnis traveling itu menguntungkan besar ya jadi apa saja di situ untungnya besar di saat orang belum banyak yang apa di bidang traveling di tahun 90 berapa itu untungnya besar jutaan ya kan traveling itu ya haji umroh zaman dulu ya. Nah, mau apa saja untungnya besar. Tapi ingat-ingat ya, ini saya melihat kepuasan jamaah itu angel. Kepuasan itu hati. Hati itu gak ono pole puas itu. Beda dengan sesuatu yang dapat diukur. Kalau materi mudah diukur. Ya kan? Sekilo, 2 kilo, mudah diukur. Diukur itu mudah ini ditakar, jelas. Tapi kalau kepuasan, mau ukurnya kayak apa coba? Pelayanan ini kan kepuasan. Maka seperti itu gak ada pole. Oleh karena itu orang kalau cari kepuasan kok bersandarnya kepada duniawi, dia akan rakus-rakusnya nggak rampung-rampung. Maka yang bisa memberikan kepuasan itu apabila kita bersandar kepada Allah, Zat yang maha mutlak. Ya, kayanya yang mutlak, maha 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 semua ya itu ya sifat-sifat Allah. Seperti itu. Maka kedamaian itu tidak akan pernah seseorang dapatkan kecuali bila seseorang bersandar kepada Allah. Kedamaian, kepuasan dan seterusnya. Nah, ini melayani jamaah haji, melayani jamaah umroh. Kalau tidak puas, dia itu nanti akan berdoanya doakan buruk kepada apa? Travelnya itu. Apa yang terjadi? Celaka itu. Maka hati-hati ya. Saya saya bukan ngendor-ngendori jenengan ya, tapi ini real itu. Saya melihat apa namanya seperti itu. Jadi kepuasan itu anggar. Nah, tapi kalau hanya di apa namanya disuruh ngisi ya nggak apa-apa ya ya sudahlah saya kalau hanya sekedar ngisi apa namanya apa materinya manaseknya nggak apa-apa tapi kalau untuk apa untuk ikut terlibat urusan uang urusan kejamaah langsung jangan mau ya ini pesan pesan hati-hati ya oleh karena ngaji sulam taufik ya kalau ngaji fikih ya rapopo ini ngajinya ngaji sulam taufik itu sulam taufik ila mahabbatillahi alat tahqiq ya yes. Hati-hati bener maka ini kitab apa ini calon wali ini iso nglakoni iki wali hati-hati apalagi nanti di akhir akhirnya itu luar biasa itu ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua kita lanjutkan apa wa ayyabi'a utban dan yang tahu menjual seseorang utban au ghirahu minal badai utban
menjual utban ing utuban ya. Apa? Kutnan ya. Kutnan ya. Sama aja. Utuban dan kutnan artinya sama. Ing kapas. Au ghairahu atau selainnya kutnan atau utuban. Minal bawdai dari barang-barang dagangan ya. Wa yuqridha al mustariya ma'ahu. Wa yuqridha dan memodali ya atau apa itu menyaudagarkan sapa wong al mustariya ing pembeli ma'ahu beserta dirinya atau wa yuqridha lan ngutangi al mustariya ma'ahu al mustariya jadi wa yuqridha al mustariya ma'ahu fauqahu fauqa dzalikal mabe' yakni ya seperti itu semuanya darahima ing beberapa dirham wa yazida dan nambahi sopo orang tersebut ya. Fi samani tilkal bid'ati pada harga barang tersebut li ajlil qardi karena utang. Jadi ngutangi apa? Pembeli. Jadi jual barang ya, kapas atau apa atau katun atau apa ya, kapas atau apa atau barang lain terus mengutangkan kepada mustari. Barangnya itu ditambahi uang, ditambahi dirham. Terus harganya ditambahi. Harganya ditambahi li ajil qardi karena utang. Jadi karena utang harganya ditambahi. Karena utang harganya ditambahi utang tapi ada uangnya itu tadi ya. Ditambahi uang harganya dilebihkan karena utang. Maka itu juga haram. Kalau kalau kita utang di apa ya utang kan biasanya harganya ditambahi ya kita beli di apa itu eh? Iya. Nah, iya. Nah, itu berarti itu diturun harganya ya.
karena diutangi dulu, harganya diturunin, ya. Kalau ngutangi, harganya dinaikin. Ya. Kalau nah, jadi kalau kalau orang deres itu yang beli ngutangi dulu, nanti hasilnya dimurahin, gitu ya. Ini saya utangi dulu, ya, harga pasaran nanti jualnya kan hasil panennya dihargai lebih murah karena uangnya diutangi dulu. Nah, itu sama aja itu, sama aja. Itu juga apa haram seperti itu. Kalau di sini harganya dinaikin karena dikasih utang. Barangnya dan dikasih uang, harganya dinaikin. Atau apa lagi? Iya, dia yang butuh. Jadi harganya dinaikin. Ya, iya, ya dikontrak dulu ya dia. Ya banyak kayak gitu, banyak disuruh. Ya hampir hampir rata-rata seperti itu. Sekarang ayam aja ya, ayam itu kan semua dari bosnya, ya kasih apanya nanti harganya diatur. Oh ini harga ayam sekian, ya kasihan peternaknya itu. Ya, ternyata itu yang ngatur, harganya bisa dijatuhkan, bisa dinaikkan, bisa terserah. Ya semuanya sekarang gitu semua ya. Itu kalau memang tidak jujur haram. Modalis ya. Kalau sudah modali, harganya diturunin, maka nggak boleh seperti itu. Harga harus harga wajar. Maka praktek-praktek itu macam-macam, bentuknya akan macam-macam. Kalau kalau sogok menyogok ya ada praktek seperti itu. Kamu masuk dulu, ya bayar ke aku dulu, ya seperti itu. Sama aja sogok menyogok kan. Atau kalau itu sogok ya. Kalau kalau bayar dulu apa? Pokoknya jual beli ya, yang jual beli ya jual beli, harganya dinaikin diturunin gara-gara utang. Nah, itu haram. Nah, terus wa ayyukrido al haika, dan yang toma ngutangi, ya sapa seorang al haika ing haik itu apa? Tukang tukang tenun, ya. Au ghairahu, atau selain haik, minal ujaroi, dari para buruh, wastakhdimahu bi aqalla min ujratil muslim, dan me, me, mengerjakan ya memperkerjakan, istakhdimahu itu memperkerjakan, hu ing itu tadi haek bi aqalla, dengan upah lebih rendah min ujratil muslim, daripada UMR, ya, daripada apa itu ujrah misli, itu upah semisalnya, UMR lah ya, upah semisalnya, li asli dalikal qardi, karena eh, utang tersebut. Jadi karena utang maka upahnya diturunin dari upah wajar, UMR lah ya. Nah, kamu kan sudah saya utangi, sekarang upahnya dikurangi, maka itu itu juga zalim seperti itu. Hmm. Zalim seperti itu. Harus apa namanya? Ya sewajarnya, ya. Sewajar, intinya jangan sampai gara-gara kita punya jasa sama dia, kemudian apa namanya? Ya utang piutang ini ya. Kemudian haknya itu dikurangi. Li ajli dalikal qadhi, karena utang itu.
wa yusammuna dzalika ar-rabtata, dan ulama menamakan dzalika hal itu ar-rabtata ing ikatan, ya. Diikat dulu, supaya tidak kemana-mana, supaya dikasih gaji berapa saja diem, atau dikasih harga berapa saja ikut, karena kan masa itu sudah nggak bisa apa-apa, itu nggak bisa ya, nggak bisa apa-apa. Itu sama dengan ya orang diikat seperti itu ya, itu zalim. Wa yuqridu al harrafina ila waqtil hasadi, dan ngutangi para harrafin, para pembajak ya. Maksudnya petani tukang bajak ya, bukan pembajak-pembajak. Oh, bajak bukan apa ya? Oh, tukang tukang bajak ya, bajak sawah itu. Ila waqtil hasadi, bajak sawah ya. Ila waqtil hasadi, sampai waktu panen. Tsumma yabi'una alaihi ta'amahum bi arfa'a minas syi'ri. Lalu menjual ya, eh, sebuah harrosin alaihi, pada orang yang ngutang ini, ta'amahum ing makanan mereka, bi arfa'a dengan lebih tinggi minas syi'ri, dari harga kolilan sedikit. Eh, wa yusammuna dzalika al-maqdi, wa yusammuna dzalika al-maqdi, dan orang-orang menamakan ya, dzalika hal itu, dzalika al-maqdi, al-maqdi, al-maqdi ya, benar al-maqdi. Hmm, kok muktadho, nggak pas, nggak enak muktadho. Muktadho itu tuntutan ya. Jadi ngutangi petani yang bajak itu, bajak sawah, tukang bajak ya, tukang bajak sawah, sampai apa? Waktu panen. Kemudian menjual makanan kepada orang yang ngutangi tadi dengan bi'arfa minasri, dengan eh, lebih tinggi daripada harga kolilan sedikit. Oh, jadi ka'iyyaku lalahum uqridukum, aku ngutangi kalian ya, misalnya ini 100 ini, sampai waktu panen, dengan syarat kalian nanti jual menjual. Oh iya, ini pun juga riba. Nah, jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang yang membawa manfaat, baik kepada yang ngutangi maupun yang diutangi, riba. Ada tambahannya sih. Tapi aneh ini. Contoh yang aneh. Jual makanannya dengan lebih, karena mensyaratkan sih ya. Mensyaratkan. Jadi utang ada syarat, kamu nanti jual, kalau jual makanan ke saya ya,
harganya mahal sih tidak apa-apa. Kamu kan sudah saya utangi, ya, karena butuh makanan sih, ya. Butuh makanan itu. Iya. Hmm? Ini bias iada kok, biar fa'ah minas syari. Ini dengan harga apa? Harganya itu apa? Lebih lebih rendah apa lebih tinggi? Ini lebih tinggi, biar fa'ah kan? Audo apa arfa'ah? Audoa? Nah, yang benar sih itu. Ini arfa'ah. Jadi kok didol lebih mahal sih, Bang? Di situ audoa. Oh, ini teksnya yang ya, ya benar-benar situ kalau ya kalau bi audoa ya benar. Ini bi arfa'ah bikin bingung. Ya, dijual lebih murah. Bi audoa lebih apa? Lebih murah. Ini bi arfa'ah lebih mahal. Kenapa sih biar mahal? Nah, dan syarahnya ini membenarkan bi arfa'ah. Menurut syarahnya ini dijual lebih mahal. Itu berarti ada utang yang membawa keuntungan kepada yang ngutang, ya baik kepada yang ngutangi maupun yang diutangi sama-sama haramnya gitu. Salahnya itu ngomong seperti itu. Jadi kalau saya ngutangi, kan ngutangnya dibayar apa adanya. Utang 1 juta dibayar 1 juta. Utang 1 juta kok bayarnya 1 juta lebih, ya 1 juta itu lebihannya namanya riba. Nah, ini ngutangi tapi syaratnya nanti jualnya jual mestinya ya kamu kalau punya makanan jual ke saya nanti saya saya berani lebih mahal, saya jual lebih mahal, saya beli lebih mahal, itu berarti mensyaratkan sesuatu orang yang diutangi terpaksa jual lebih mahal, mestinya kan untung, ya kan, tapi keuntungan itu juga riba menurut ini. eh? Nggak bolehnya di ribanya, seneng kan maksudnya ya, seneng dijual lebih mahal kan seneng, diutangi nanti jualnya ke bosnya lebih mahal kan senang, itu juga riba. Jadi kalau kasus kasus tadi, kasus apa, petani apa tadi, petani gula aren diutangi terus gula arennya dijual, kamu harus jual saya dan jualnya saya nanti apa harganya lebih lebih tinggi, itu juga riba. Kalau lebih kalau kurang dari harga normal itu juga zalim, kalau lebih riba itu. Kalau sini jadi eh, lebih ya seperti itu, jadi ada keuntungan itu alasan. Eh, nggak ada ya, nggak ada ya. Makanya di arfa'ah di sini bi audoa ya. Bi audoa lebih murah ya saja. Iya, ya lebih rendah bi audoa minasri dari harga qalilan ya, ini ini ya sudah. Wa yusammuna dzalikal maqdiyyi. Wa yusammuna dan menamakan sapa orang-orang dzalikal maqdiyyi ing apa yang dibayar itu. Wa kada jumlatun min muamalati ahli zaman. Wa semua dzalika al-maqdi, benar al-maqdis itu gimana ini? Dzalika wa yusammuna dzalika imul ta'am al-maqdiyya, eh? Al-muqtadha.
Al muqtadun. Hah? Al makhrij ya. Jadi, al al makhdiyah. Wa yusammuna dan menamakan sapa orang-orang dari KM kono ta'am ya, menamakan al makdi al makdiyah bihi. Mestinya ada bihi. Kenapa nggak ada yang bihi? Al makdiyah ing sesuatu yang mbayari opo bihi. Mestinya gitu ya. Tapi nggak ada bihinya. Eh, iya harusnya gitu. Al makdiyah bihi. Saya nggak bawa pulpen. Wakada jumlatun min muamalati ahli zaman. Wakada begitu juga jumlatun begitu juga haram jumlatun eh, se, sejumlah min muamalati ahli zaman dari muamalahnya zaman ini au aksaruha atau mayoritas muamalah ahli zaman kharijatun ya wakada jumlatun muamalati ahli zaman au aksaru kharijatun an qanun syar'i. Wakada dan begitu juga yakni mislu ma madha min al hurmah min haram maksudnya ya wakada dan begitu juga haram jumlatun utawi sejumlah min muamalati ahli zaman dari muamalahnya zaman zaman ini awa aktsaruha atau mayoritas muamalat ahli zaman kharijatun itu keluar an qanuni syar'i dari aturan-aturan syariat fa'ala muridi ridho rabbi maka wajib eh, maka iku wajib eh, atas orang yang mencari ridho Tuhannya wasalamati dini dan keselamatan agamanya wa dunyahu dan dunianya ayat ta'lama utawi belajar atau belajar sopo murid orang yang pengen nyari ridhonya Allah dan selamat agamanya dunianya juga selamat maka dia harus atau wajib ayat ta'lama belajar sapa murid ma ing apa saja yahilu yang halal apa ma wa yahrumu dan haram apa ma min alimin dari orang yang alim wariin yang wariin yang wirai itu hati-hati ya wariin itu yang wariin itu yang wirai itu ngedoi perkara sing haram sing subhat sing haram itu wirai jadi man yajtanibu syubhat khaufan minal wuku fil muharramat. Jadi orang yang warek ya, itu orang yang menjauhi syubhat karena khawatir terjerumus di dalam muharramat. Jadi orang yang hati-hati menjauhi syubhat karena khawatir terjerumus di dalam muharramat yang diharamkan oleh Allah. Nasihin yang menghendaki baik. Nasihin yang menasihati, yakni yang menghendaki baik. Syafiqin yang belas kasih ala dini pada agamanya dia. Fa inna talabal halai, agamanya dia siapa murid. Fa inna talabal halai, cari guru yang benar, dari guru yang alim, yang wirai, yang tidak ngeragas ya, yang hati-hati, yang nasihati, yang belas ala dinihi, yang syafiqin, yang asih ala dinihi pada agamanya murid. Fa inna talabal halal maka sesungguhnya mencari halal faridatun itu wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Kalau ada sebelahnya yang untuk dibangunin. Faslun ada faslun. Yajibu wajib alal musri atas orang yang kaya ya. Musir itu orang yang apa hidup berkemudahan ya. Nafaqatu usulihin. Kebalikan musir adalah musir yang hidup berkesulitan. Nafaqatu usulihi apa menafkahi usul itu orang-orang tuanya. Orang-orang tuanya.
ya ini bapak, ibu, mbah dan seterusnya usul. Orang-orang tuanya eh, musir, al-muksirina yang fakir-fakir, al-muksirina yang hidupnya berkesulitan. Wa in qadaru alal kasbi hale ya, sekalipun eh, mampu sapa muksirin al kasbi, mampu untuk mencari, untuk bekerja ya, bekerja cari 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 uang ya, cari harta. Wa nafaqatu furu'i, dibangunkan yang sebelahnya yang tidur dibangunkan ya, tanggung jawab kita. Yajibu wajib alal musiri, diwajibkan pada orang yang berkemudahan ya, sugih maksudnya ya, nafaqatu usulihi, apa memberikan nafkah orang-orang tuanya, al musirina ya maksudnya bapak, mbah dan seterusnya, ibu, al musirina yang apa, fakir-fakir yang hidup berkesulitan. Wa in qadaru ala kasbi, sekalipun mampu sapa musirin usulihi al musirin al kasbi, mampu untuk bekerja cari cari uang. Wa di sini apa, di sini kasab itu ya, kasbi itu ya apa, bekerja cari uang. Wa nafaqatu furu'ihi, dan menafkahi anak-anaknya musir, wajib menafkahi anak-anaknya musir ida saru, ketika mereka hidup berkesusahan, berkesulitan. Wa ajazu, dan tidak mampu sopo furu'ihi, furu' al kasbi, tidak mampu bekerja. Lisighorin, karena masih kecil, au zamanatin, atau karena sakit menaun. Sakit yang menaun lah ya, yang tidak, yang bikin dia tidak mau bekerja ya, apa saja ya, apa, karena sakit apa saja yang menjadikan dia tidak bisa kerja. Wa yajibu ala zauji nafaqatu zaujati, dan wajib ala zauji atas, wajib atas suami, nafaqatu zauji, apa memberi nafkah istrinya, wa mahruha, dan memberikan mas kawin zaujah, mas kawinnya. Wa alaihi laha mut'atun imtalaqah, wa alaihi, dan wajib atas suami, laha, untuk zaujah, untuk istrinya, mut'atun, apa, bebungah, yakni uang, uang apa namanya, uang yang senang-senang, uang untuk uang uang mut'ah, uang apa, uang ya, kalau intolaqah, jika menolak sopo suami ha ing zaujah, kalau mencerai dikasih uang uang apa, mut'ah. Uang mut'ah itu uang yang eh, uang yang membuat senang ya, uang yang membuat senang zaujah, wa mantannya ya, mantan zaujahnya. Wa ala malikil abidi, dan wajib atas orang yang memiliki hamba sahaya, wal bahaimi, dan orang yang mempunyai rojo koyo apa, hewan ternak, nafaqatuhum, apa, menafkahi mereka, menafkahi menafkahi itu yakni membiayai, atau ya membiayai abid, hamba sahaya, dan hewan ternaknya itu dinafkahi. Wa alla yukallifahum, dan wajib tidak memberikan beban sapa malik hum ing mereka, abid dan bahaim ya, budak dan hewan ternaknya, minal amali, dari pekerjaan, ma, sesuatu layutikuna, yang tidak mampu abid baim, tidak mampu, nggak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu. Hewan nggak boleh juga, wala ya dirhum, dan tidak memukul sapa malik hum ing mereka, biwiri hakin, dengan tanpa hak, wala ya.
nggak boleh. Dah, dah. Kalau udah itu dipukul juga ya, pukul. Ya, jangan keras-keras pukulnya. Kalau keras haram. Begitu juga apa sapi yang dipekerjakan itu pukul. Ya mukulnya jangan keras-keras, jangan yang menyakitkan. Jangan memberikan pekerjaan yang tidak kuat. Kalau motor, mobil, ini kan bukan hewan, bukan hamba saya. Bolehkah dikasih beban lebih dari kapasitasnya? Ya nggak boleh, membahayakan. Ya, boleh membahayakan. Tapi sekalipun nggak punya apa, kan merusak. Merusak kan nggak boleh. Kita merusak barang itu nggak boleh. Barang itu ya harus dijaga. Itu milik sendiri, apalagi milik apa? Milik umat. Kita ini sering diberi tugas apa? Menjaga barang milik umat. Ini juga tidak boleh maunya sendiri, harus dirawat dengan baik. Kalau makai juga harus yang tidak zalim gitu ya, tidak berlebihan supaya awet, supaya tidak rusak. Ini barang ya, termasuk pondok ini jangan sembarangan. Ya apa saja ini. Ini bukan milik kita. Milik kita aja nggak boleh ya. Merusak nggak boleh, merusak barang. Ini barang-barang saya bakar nggak boleh. Itu milik Allah, titipan aja ya. Apalagi yang bernyawa, anak kita, hamba saya kita, apalagi anak kita, hamba saya aja nggak boleh, ya, hewan aja nggak boleh. Ya. Saatnya makan dikasih makan, jangan, kamu puasa dulu ya. Hari ini sekarang puasa, maka ayam semua ayam puasa ya. Ya nggak boleh, ayam suruh puasa. Jangan yang aneh-aneh ya. Ini seperti itu. Maka kita ada kewajiban untuk menjaga. Jadi orang Muslim itu tahu hak, kewajiban dan seterusnya ya, menjaga. Jangan walah biar tidak, ini kewajiban kita semua untuk apa? Tidak berbuat zalim terhadap lingkungan kita. Wajib bahkan kepada diri kita sendiri aja nggak boleh. Ya, diri kita ini mau dirusak, merusak dirinya sendiri, ya, nggak boleh menyakiti dirinya sendiri. Nggak boleh. Wajib ala zaujati, dan wajib ala zaujati atas zaujah taatul zauji, apa taat suaminya fi nafsiha, dalam dirinya ya. Kalau dirinya siapa, dari zaujah itu harus taat, dirinya diinginkan oleh suaminya harus mau gitu ya. Dirinya diinginkan itu ya mau diapain saja lah ya, yang penting tidak disakiti ya. Ya iyalah, maksudnya mau menyakiti istrinya ya orang benar mana. Ya jadi aku ingin kamu. Ya gak usah diomong, ngerti lah ya. Jadi kalau suaminya menginginkan, ya misalnya dipegang tangannya, sudah tahu kan, suami istri sudah tahu. Oh, sudah tahu. Atau apa gitu ya, sudah tahu. Gak usah ngomong-ngomong, gak usah apalagi diperintah-perintah. Sudah tahu. Itu istri yang yang apa namanya, solihah seperti itu. Sudah tahu saatnya suami butuh, saatnya sudah tahu. Istri solihah itu yang taat kepada suaminya, diperintah apa saja yang baik-baik mau ya. Nah, nggak usah cari yang lain-lain. Cari yang to'ah, yang taat, yang setia, yang solihah, apalagi hafidhoh. Wah, sudah dapat segalanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya, alhamdulillah. Kalau kalau ada yang cantik itu bonus. Hmm, itu cantik itu bonus, cantik akhlak itu nggak bisa ditawar ya. Kalau kalau cantik lahiriah, enggak cantik juga enggak apa-apa. Besok di apa? Di surga akan jadi cantik sendiri. Wah, apa? Inna hunna insya'a.
illa ma la yahilu, kecuali sesuatu la yahilu yang tidak halal apa ma, kalau tidak halal yang nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Wa alla tasuma, dan yang tidak apa berpuasa sapa zaujah wala takhruja, dan tidak keluar sapa zaujah mimbati dari rumah suaminya illa bidzinihi, kecuali mendapatkan izin suaminya, zaujnya, ya. Jangan keluar kalau tidak dapat izin suaminya. Makanya dibiasakan. Dibiasakan apa? Kalau mau keluar ngomong, ya, Mas, aku mau keluar, ya, gitu ya, ngomong, ya, ngomong. Jangan nanti suaminya cari-cari mana itu. Ya kasihan, kasihan. Jadi kita melatih anak-anak kita, melatih apa anggota keluarga kita, kalau mau keluar itu pamitan. Yang ada di rumah siapa pamitan, supaya apa? Supaya tidak nyari-nyari di mana gitu ya. Seperti itu dibiasakan coba. Ya kalian di pondok juga kayak gitu. Jangan maunya sendiri keluar 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 keluar. Ngomong. Di, di pondok ada aturannya apa enggak? Kalau keluar ada izinnya apa enggak? Ada surat izinnya, ada nulis nulis izin keluarnya apa enggak? Dikasih. Ada, enggak boleh maunya sendiri keluar keluar keluar, mau keluar keluar, mau masuk masuk keluar. Ini apa-apaan? Pondok kok kayak kayak apa itu kos-kosan. Jangan, harus harus izin. Ini rumah juga harus izin. Kalian kalau terbiasa ya buruk seperti itu, nanti kalau dibawa ke keluarga gimana itu? Mau keluar keluar aja. Nanti istrinya tanya, di mana bapak, di mana? Di mana ya? Hilang ya. Repot. Iya, jangan jangan kayak gitu ya. Dibiasakan anak-anak itu apa? Ketika keluar juga izin. Sekalipun dekat dekat mau ke masjid mau ngomong, ya. Kecuali kalau memang sudah tahu oh, ini azan biasanya ke masjid, ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang caranya seperti itu, ya. Ini penting, itu penting. Terus kalau ada laki-laki mau masuk rumah, jangan ada tamu laki-laki, jangan dimasukkan rumah. Itu nanti suaminya sakit hati. Jangan, wahai apa istri, para istri itu, ya, jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah tamu itu, jangan, nunggu suaminya, ya. Eh, kecuali ada kecualinya apa enggak? Kecuali bapaknya gitu ya, mbahnya gitu, atau kalau ipar jangan. Ipar itu alhambu al mautu. Ipar itu maut, rusak itu nanti, ya. Karena apa? Ipar itu mahramnya lalil abad. Muakkad, haramnya ipar itu muakkad, maksudnya ketika istrinya istrinya meninggal maka boleh menikahi adiknya atau mbaknya. Itu berarti haramnya tidak muabbad, tidak selamanya. Berbeda dengan mertua. Mertua itu mahramnya lil abad. Mertua itu ya orang tuamu sampai mati, ketika sudah dukhul dengan suaminya, istrinya. Itu orang tuamu sampai mati. Lil abad, sekalipun apa terjadi perceraian atau mati atau meninggal, itu tetap tetap mahramnya sampai hari kiamat, seperti itu. Apalagi sampai sampai punya anak, ya itu kan mbahnya anakmu itu, ya, seperti itu. Maka ini aturan seperti ini dijaga dengan baik supaya hidup kita itu harmonis, ya, supaya keluarga kita itu berbahagia, tidak ada apa-apa gitu ya. Itu penting, ya, penting bagi kita untuk menjaga hal yang kecil karena efeknya besar. Nah, ini uh, hal ikhwal, izin keluar masuk gitu ya. Faslun ada faslun jam berapa?
minal wajibatil qalbiyati, iku di antara kewajiban-kewajiban al qalbiyati yang bersifat hati. Al imanu utai beriman billahi kepada Allah, wa bima dan kepada apa saja jaa yang datang apa ma anillahi dari Allah, wal imanu dan beriman bi Rasulillah dengan terhadap terhadap utusannya Allah, wa bima dan beriman terhadap apa saja jaa yang datang kenapa ma apa ma datangan Rasulillah dari Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni apa saja yang dibawa Rasulullah itu wajib kita beriman. Watasdiqu dan membenarkan, wal yakinu dan meyakini, wal ikhlasu dan ikhlas, ikhlas yakni memurnikan amal hanya untuk Allah. Bahwa ikhlas itu apa itu ikhlas? Bahwa adalah utawi iya ikhlas itu al-amal beramal lillahi karena Allah wahdahu halis satu-satunya Allah. Wan nadamu dan wajib menyesal alal ma'asi atas kemaksiatan atas maksiat ya, kalau pernah melakukan maksiat wajib menyesal. Wa tawakkulu dan wajib menyerahkan urusan ya alallahi pada kita, wajib menyerahkan semua urusan kita serahkan kepada Allah, bukan pokoknya urusan kita ini yang bisa menyelesaikan Allah, kita nggak mungkin bisa menyelesaikan urusan kita sendiri. Ya, bukan, jangan karena punya uang banyak kemudian selesai semuanya dengan uang, enggak. Semua itu harus kita serahkan kepada Allah. Uang kalau apapun enggak bisa menyembuhkan, enggak bisa semua masalahnya akan Allah. Wal muraqabatu lillah, wal muraqabatu dan merasa selalu diawasi. Muraqabatu yakni wal muraqabatu dan lillahi pada Allah. Muraqabah itu muraqabah yakni lillahi pada Allah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu melakukan pengawasan lillahi karena Allah. Muraqabah lillah itu ya kalau mendapati dirinya dapat kenikmatan dia bersyukur. Kalau mendapati dirinya dapat ujian dia bersabar. Kalau mendapati dirinya taat kepada Allah dia apa? Kalau mendapati dirinya taat dia apa? Dia mengikhlaskan diri ya. Kalau dia mendapati dirinya maksiat cepat-cepat bertobat. Itu namanya muraqabah seperti itu. Jadi selalu apa namanya? Muraqabah itu apa berarti? Makom muraqabah ini makomnya wali ya. Selalu merasa wali anyaran ya. Itu harus seperti ini. Jadi antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini awal dari muraqabah itu seperti itu, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ketika beribadah itu hadir di hadapan Allah atau seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, maka Allah selalu mengawasi kamu. Jadi wal muraqabatu lan muraqabah dan muraqabah itu jadi selalu merasa apa diawasi oleh Allah. Jadi wal muraqabah lillah dan ada lillahnya itu lillahi karena Allah ya. Wal muraqabah itu dan merasa selalu diawasi oleh Allah dan merasa kok ada lillahnya itu loh ya. Lillahi karena Allah. Lillahi marang Allah ya. Ya marang Allah. Wal muraqabatu dan merasa selalu diawasi lillahi oleh Allah gitu ya. Waridho oleh aja. Oh, muraqabah lillahi oleh Allah. Jadi merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini makom muraqabah, makom ihsan itu. Makom
wali yang paling paling rendah. Ya, jadi kalau kita kepingin meningkatkan jadi makom level level orang level din orang yang beragama, level seorang yang beragama Islam itu ada level 3. Level yang paling paling rendah adalah level muslim. Level muslim itu ya level muslim itu pokoknya beribadah gitu aja, pokoknya beramal soleh gitu aja, beramal soleh. Ya. Tidak ada apa namanya beramal soleh itu ya bisa saja karena temennya ikut ikut baik, dia ikut baik, temannya terawih ikut terawih, temannya puasa ikut puasa. Itu levelnya seorang muslim. Kemudian level berikutnya adalah level mukmin. Dia melakukan itu semua karena didasari atas imannya kepada Allah. Itu level mukmin. Ya, level yang paling rendah tadi level apa? Muslim. Kalau kepingin menaikkan level yang kedua adalah level mukmin. Level mukmin itu menjalankan itu semua dengan didasari atas keimanan kepada maksudnya keimanan kepada Allah itu apa? Ya dia tahu dia kenapa dia sholat misalnya karena perintah Allah itu pasti baik. Iman kepada Allah itu yakni percaya, meyakini, ya, membenarkan bahwa semua perintah Allah itu baik dan semua larangan Allah itu apa? Buruk. Berikutnya dia percaya yakin bahwa semua janji Allah itu pasti ditepati dan semua ancaman Allah itu kalau Allah tidak ngampuni pasti juga akan direalisasikan, ya. Kemudian berikutnya percaya bahwa semua berita dari Allah itu pasti benar. Ya, semua berita Allah itu pasti apa? Benar. Yang diberitakan oleh Allah itu pasti benar. Ya, jadi itu iman kepada Allah. Ya. Maka level mukmin itu seperti itu. Dia misalnya pakai jilbab bukan karena modis, bukan karena teman-teman yang juga pakai, bukan karena apa-apa. Ya karena diperintahkan oleh Allah selesai. Apalagi protes. Kenapa sih pakai pakai jilbab ini sungguh lagi? Wah, nggak ada protes itu. Dia yakin bahwa semua yang diperintahkan Allah itu pasti baik, semua yang dilarang oleh Allah itu pasti apa? Buruk. Itu levelnya meningkat seperti itu. Jadi apa? Olehnya dia taslim dan kabul terhadap syariat Allah itu total. Itu mukmin. Jadi kalau seorang kalau sudah diperintah oleh Allah sami'na wa ta'ana, dilarang ya sudah langsung nggak tanya apa-apa, pokoknya karena Allah. Itu berarti dia melakukan itu semua didasari atas iman. Ini levelnya naik. Kemudian kalau dia lebih dari itu, dia selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga setiap waktunya itu ingat kepada Allah. Ya, kalau caranya seperti apa? Caranya kalau kepengen seperti itu, dia lesannya selalu berzikir kepada Allah. Matanya dijaga supaya tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian perilakunya yang terutama yang dimakan. Yang dimakan ini menjadikan orang untuk mudah untuk muraqabah itu karena makannya halal. Karena ada sebuah hadis lahmun nabata min suhtin fannaru aulabi, daging yang tumbuh dari haram maka neraka lebih berat. Oleh karena itu orang yang makan haram angel diajak zikir kepada Allah, apalagi merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ingat syahwat, yang ingat senang, yang ingat gitu. Seperti itu, senang pikirannya duniawi tok, nggak mikir akhirat, angel. Maka level muraqabah ini level awal dari orang mau diangkat oleh Allah jadi wali, ya. Level muraqabah itu maqamul muraqabah. Maqamul ihsan itu maqamul muraqabah. Sampai kemudian ketika seseorang sudah merasa diawasi, kemudian dia semua melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, ya. Terus senang menjalankan yang sunnah-sunnah. Maka ini sudah, ini apa? Allah, ya, ini dalam hadis kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi dan seterusnya, itu jadi walinya Allah. Sampai kemudian dia ya itu makom apa? Makom berikutnya ya, sudah sampai di situ aja, ya. Itu nanti di kitab, di buku-buku
buku-buku Tazkiyatun Nafas. Wal muraqabatillah wal ridho anillah, dan ridho anillah terhadap Allah, terhadap ridho terhadap Allah ya terhadap apa namanya qada Allah, takdir Allah, keputusan Allah, dikasih apa saja ridho, dikasih ya oleh Allah apa saja ridho. Wa husnudzoni, dan lan baguse penyono billahi, husnudzon positive thinking billahi terhadap Allah, bi khalqillahi dan terhadap makhluk-makhluknya Allah. Jadi hatinya bersih, nggak ada grundel, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada. Jadi kepada orang isinya belas kasih, ya kepada orang isinya melas, sakit dan seterusnya, sayang kepada orang lain. Ini apa namanya, orang yang salimus sadri, ya orang yang ingatnya kepada Allah terus, orang yang melakukan sesuatu itu karena Allah, orang yang selalu hatinya itu isinya bersih, ya husnudzon kepada Allah. Maksudnya apa? Segala yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu bagus semua, nggak ada sedikit pun kemudian apa, aduh kok gini kan, nggak ada ngeluh, nggak ada apa, senang semuanya. Ini orang seperti itu apa, ini diangkat jadi wali Allah, ya husnudzon billah wa bi khalqi, dan kepada makhluk-makhluk Allah semua. Jadi ya, apapun yang terjadi alhamdulillah, apapun yang terjadi alhamdulillah, maka perbanyak saja alhamdulillah. Mau sakit alhamdulillah, mau apa kehilangan apa alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk apa? Melatih hati kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, sampai di tipe orang alhamdulillah, alhamdulillah, ya, ya semoga ya apa, semoga hasil tipuannya itu jadikan dia bertobat kepada Allah, gitu ya. Semoga malah dia akan baik, ya wis tak ikhlas nolah, semoga apa jadi wong apik, gitu ya, semoga jadi orang baik, ya, pokoknya semua bagi semua. Jadi nggak ada sedih, nggak ada apa, semua husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada makhluk Allah, wa ta'dzimu syairillah, dan mengagungkan tanda-tanda kebesaran agama Allah, ya, Al-Qur'an. Jadi pokoknya dalam hatinya itu betapa mulianya apa syairlah Al-Qur'an, masjid dan sebagainya. Nggak mungkin kemudian muncul dari lisannya sesuatu yang merendahkan syiar-syiar tanda-tanda kebesaran agama Allah. Wa syukru, dan syukur ala ni'amillahi, atas nikmat-nikmat Allah. Wa sabru, dan sabar ala adaima, atas melaksanakan apa saja aujaba yang mewajibkan Allah subhanahu. Sabar melakukan apa ya? Sabar, ini jam sekian belum selesai, sabar. Sabru, sabar pokoknya, ini bagian dari kewajiban ini, menuntut ilmu untuk memperbaiki diri. Ini tazkiyatun nafas ini. Akhir ini kita dituntun untuk jadi walinya Allah. Wasabru, dan sabar amma haramallah, menjauhi apa-apa harama yang mengharamkan ing masapa Allah. Sabar sekalipun hatinya kayak apa gitu ya. Wah, tapi belum istrinya, ya sabar dulu, belum punya uang, sabar dulu, mau menikah masih masih apa eh, masih studi, ya masih nyantai, sabar dulu, pokoknya sabar, nanti aja, gak usah lirik-lirik, gak usah lihat-lihat apa-apa, gak usah, pokoknya madep mantep ya, untuk beribadah, untuk ngibadah, untuk ngapalkan Quran, sudah itu kepengen jadi wali Allah kayak gitu. Wa 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 alam, apa ini? Wa alam apa? Ibtalaka, kok kaya sekarang ya? Wa alama ibtalaka, dan sabar atas apa saja ibtala yang menguji sapa Allah ka ing kamu. Ini sudah ada fa'ilnya. Ibtala yang menguji ka ing kamu sapa Allah bihi, dengan ma. Jadi sabar atas ujian apa saja yang diberikan oleh Allah padamu. Wasiqatu, dan yakin berrezeki terhadap rezeki Allah. Enggak usah mikir besok saya kerja apa, besok kayak apa, besok enggak usah. Termasuk rezeki adalah istrimu itu, calon istrimu itu, nggak usah mikir besok saya mau nikahi siapa yang mau saya nikahi, nggak usah dipikir, itu rezeki
Pokoknya rezeki kita itu percaya nanti ada orang yang mau menikahi saya. Yang perempuan juga gitu, nggak usah mikir wah nanti apa saya ada yang mau dengan saya, nggak usah. Semua ada rezekinya sendiri-sendiri. Yakin kepada Allah. Ya. Watihamun nafsi. Kalau kemudian tidak dikasih rezeki, ya itu yang terbaik. Terus kepada Allah. Ya. Cari uang nggak dapat, ya itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya selalu berdoa kepada Allah, supaya selalu nangis kepada Allah. Jadi dikasih apapun oleh Allah itu husnudzon kepada Allah itu yang terbaik. Dikasih sakit, wah alhamdulillah. Kalau saya tidak sakit, barangkali saya akan apa gitu ya, akan tidak baik. Ya. Dikasih miskin, alhamdulillah. Kalau saya kaya, barangkali saya akan ugal-ugalan. Ya. Dikasih apa saja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu percaya semua itu adalah yang diberikan kepada dia itu yang terbaik. Watiham nafsi, dan selalu mencurigai nafsu. Harus curiga. Nafsu ngajak apa? Wah ini jangan-jangan nanti malah kejerumus kepada haram ya. Curiga, jangan dituruti hawa nafsu itu, kesenangan nafsu. Wa adamur ridho, dan tidak rela anha terhadap nafsu. Jangan sampai rela dengan nafsu, dipuji-puji, senang dengan senang dengan, wah itu bikin rusaknya amal. Sudah, kalau ada pujian tinggalkan aja. Orang muji wes orang usah dirungokno, nggak usah didengerin. Orang mau kira-kira ngerusak amal apa, itu kan senang. Nafsu itu senang dipuji, nafsu itu senang dilulukan, nafsu itu senang membangga-banggakan. Maka semua hal yang menuju ke arah sana ditutup rapat-rapat. Wa bughdu syaitani, dan benci setan, ya ini harus benci setan. Jadi apa-apa yang menuju maksiat, apa-apa yang menyenangkan setan dijauhi. Wa bughdu dunya, dan benci dunia. Jangan senang dunia. Dunia itu apa? Ya apa saja kalau bukan untuk ibadah itu dunia. Itu semua petaka. Jadi apa saja di dunia ini adalah dunia malunun dunia malunun mafiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia semua ini dijauhkan dari rahmat Allah. Semua dunia malunun fiha, semua yang ada di dunia ini semua dijauhkan dari rahmat Allah. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan yang sejurus dengan itu, ya. Apa yang membawa pada zikrullah. Jadi kalau apa saja menjadikan kita ingat kepada Allah, maka itu apa? Ya, kecuali itu yang dirahmati Allah. Selain yang menjadikan kita apa? Ingat kepada Allah, kebalikannya apa? Menjadikan kita lupa dari Allah. Apa saja bentuknya, apakah itu HP kita, apakah itu apa saja menjadikan kita lupa dengan Allah, maka itu adalah duniawi. Jadi apa saja yang menjadikan kita ingat kepada Allah, maka itu adalah dirahmati oleh Allah, tidak mal'unah. Maka ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala. Wa bughdu ahli ma'asi, dan tidak senang. Benci itu tidak senang orang ahli ma'asi, itu orang-orang yang pelaku maksiat, orang-orang yang suka maksiat itu ahli ma'asi. Wa mahabbatullahi, dan cinta kepada Allah, wa kalamihi, dan cinta kepada Al-Qur'an kalamullah, wa rasulihi, dan cinta kepada rasulnya Allah, wa sahabati, dan sahabat Rasul, wal ali, dan keluarga Rasulullah, wal ansari, dan sahabat Ansar, wa sholihin, dan semua orang-orang saleh. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan berkata sapa Sayyidina, sapa penghulu kita Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga meridhani Allah anhu kepada Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa nafa'ana bihi fi kitabihi, dan semoga memberikan manfaat sapa Allah na'in kitabihi terhadap ini Abdullah Alawi Al-Haddad, Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih, di dalam kitabnya, memberi manfaat ya dengan dengan karangannya itu yang bermanfaat kepada kita. An-Nasaihud Diniyah, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah. Ma manahu, berkata ma ing sesuatu, maknahu yang utawi, maknanya ma itu seperti ini. Wa hadhihi awsafun yajibu ayyatahalla biha wa yattasifa biha kullu mu'minin. Wa hadhihi utawi ini sifat, itu awsafun, itu sifat-sifat yajibu yang wajib ayyatahalla apa yang to berhias
biha dengan hadi dengan ausaf hadi ini ausaf wayat tasifah dan bersifat biha dengan sifat-sifat ini ausaf ya kullu mu'minin sopo setiap orang mukmin wajib menghiasi diri dengan ini ya wahya qauluhu qabla hada biqalil wahya qauluhu qabla hada biqalil wahya utai hadhi ausaf itu qauluhu ucapannya Syekh Abdullah Al-Haddad ini bin Alawi Al-Haddad qabla hada sebelum ini biqalil dengan sedikit sebelum ini apa ayyakuna khosyan ayyakuna yang tak ana sapa kullu mukmin khosyan itu khusyuk khusyuk itu ya ora ora bedikasan ora jelalatan itu khusyuk ya khusyuk itu ya ndingkluk ae ora usah jelalatan ngono ya matanya tidak usah kena sana-sana tangannya juga tidak ya jadi dia khusyuk itu merunduk ya khusyuk itu tenang ya khusyuk itu kalau orang khusyuk salat khusyuk ya lihat lihat tempat apa lihat tempat sujudnya itu ya tidak kemana-mana terus tangannya juga tidak banyak bergerak-gerak ya semua itu khusyuk khosyan khusyuk mutawadhian tur andap asor rendah hati khaifan takut tur takut tur itu lagi takut ya wajilan dan khaifan takut wajilan wajilan juga takut bedanya apa wajilan itu khaifan takut takut kepada Allah ya wajilan takut apa takut celaka ya takut sama aja nih wajilan juga takut musfiqan yakni aduh musfiqan min khasyatillah musfiqan asfaqa musfiqan itu khawatir ya jadi ini diartikan artinya di sini harisan ala dinihi jadi berusaha keras untuk apa menjaga agamanya dan khawatir tertimpa hal yang tidak baik ya itu musyfiqan jadi selalu merasa apa ya, ada kekhawatiran mendapatkan hal yang tidak baik jadi dia selalu menjaga agamanya berusaha keras untuk menjaga agamanya min khasyatillah muncul dari takut kepada Allah Ta'ala maha tinggi Allah zahidan fid dunya zahidan hale zuhud itu ya, tidak suka fid dunya dalam dunia tidak suka dunia maksudnya zuhud itu al ahduma ihtaja minat dunia ala qadil haja jadi ngambil dari dunia itu sekedarnya aja tidak rakus terhadap dunia ya zahidan tidak senang dunia dalam dunia qani'an bil yasiri qani'an yakni puas bil yasiri terhadap sedikit minha dari dunia munfiqan lil fadili munfiqan lil fadli an hajati munfiqan mau menafkahkan lil fadli terhadap ya lebihan an hajati dari kebutuhannya mimma dari apa-apa fiyadi yang ada dalam tangannya dalam kekuasaannya kalau ada lebih dikasihkan orang nasihan menghendaki baik ya nasihan seraya menghendaki baik ya nasihan dan menghendaki baik gitu aja ya li ibadillahi terhadap jadi nasihan itu muridan lil khairi ya
liibadillahi terhadap semua hamba Allah. Jadi nggak kepengen mencelakakan orang lain. Keinginannya adalah bagaimana orang lain itu baik, ya. Ta'ala hati Allah, musfiqan alaihim, dan syafaqah itu ya, belas kasih alaihim terhadap mereka. Rahiman ya, sayang bihim kepada mereka. Amiron bil ma'ruf, memerintahkan bil ma'ruf terhadap kebaikan, nahyan anil munkar, dan menahan anil munkari dari, atau mencegah anil munkari dari kemungkaran, musari'an cepet-cepetan fil khairati di dalam kebaikan, hal-hal baik, ya, mulaziman, dan netepi lil ibadati pada ibadah, ya, tetap beribadah, dalan alal khair, menunjukkan kepada kebaikan, dayan, mengajak ilal huda, kepada petunjuk, la samtin wa tu'adatin, la samtin, mempunyai jalan, atau mempunyai samtin itu mempunyai keadaannya orang baik, mempunyai mempunyai keadaan itu apa, tingkah itu apa, perilaku orang baik, yang mempunyai perilaku orang baik, ya, yang perilakunya orang baik, watu adatin, dan tidak tergesa-gesa. Adah itu tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa apa, pokoknya tidak tergesa-gesa. Adatin itu apa, ya, tidak tergesa-gesa ngomong, tidak tergesa-gesa berbuat, tidak tergesa-gesa. Waqarin, dan waqar itu tenang, tapi tenangnya berwibawa, itu ya waqar. Wasakinatin, dan tenang, sama aja, ya. Waqar tenang, tidak tergesa-gesa, tenang, ya. Wasakinatin, dan anteng. Anteng itu ya, sakinah ya tenang, ya, tidak banyak bergerak. Hasanal akhlaqi, baik budi pekertinya, wasi'as sadri, lapang dada, layinil janibi, lemah lembut perangainya, mahfudhul janahi, tidak sombong, itu ya, rendah hati, itu janah. Ini bahasa Arab. Kalau kita bukan janah itu suwiwi. Jadi kalau orang sombong itu kan kayak hewan, ayam kalau mau neladung itu diangkat suwiwi, ya, diangkat suwiwi itu sayapnya. Nah, ini mahfudhul janah, makanya wahfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin, artinya adalah rendahkanlah, bukan suwiwi, bukan sayapmu, tapi rendahkanlah hatimu. Ini namanya metafora. Mahfudhul janahi, dan rendah hati, lil mukminin, pada orang-orang mukmin. La mutakabbiron, bukan sombong, wala mutajabbiron, dan bukan menang-menangan, ya. Wala menang-menang dewi, lo nang de, itu ya, ada adigang, adiguna, ya. Wala tami'an finnasi, dan tidak mengharapkan sesuatu finnasi yang ada di orang lain, nggak berharap apa yang ada di orang lain, pengen sesuatu yang ada di orang lain, enggak, ya. Wala harison, dan tidak nguseng itu mencari rakus, ya, cari alat dunia terhadap dunia. Wala mu'athiron lah alal akhirah, wala mu'thiron, dan tidak mengedepankan, mendahulukan lah pada dunia alal akhirati, mengalahkan akhirat. Wala jami'an lil mali, dan tidak mengumpulkan lil mali pada harta. Wala mani'an, dan tidak menghalang-halangi lahu pada mal, an haqi, dari haknya mal, seperti sedekah, seperti zakat, ya, infak. Wala fadhon, dan tidak kasar. Wala ghalidhon, dan tidak keras, ya, keras hatinya, ya. Wala
apa itu? Wala mumarian. Wala mumarian dan tidak apa namanya? Mumarian itu eh, kalau ngomong menyakitkan itu, eh, apa? Wala mumarian dan tidak apa pokoknya kalau kalau debat ya maunya menang sendiri ya, tidak apa wala mumarian dan tidak apa menyakitkan kita ketika ngomong. Tidak tidak ketus ya ya wala mujadilan dan tidak apa namanya suka 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 debat ya, suka debat ya, tidak suka debatan. Wala mukhosiman dan tidak suka padu. Padu itu apa? Padu senengannya tukaran. Padu itu tukaran mulut itu ya, adu mulut. Walako sian dan tidak keras hatinya ya. Wala sayyi al akhlaki dan tidak buruk pekertinya. Wala dhayiqas sadri dan tidak sempit dadanya. Wala mudahinan dan tidak itu apa namanya? Cari muka. Tidak cari muka. Cari muka itu apa namanya? Apa? Apa orang yang cari muka apa? Cari muka bukan mujahidan itu pura-pura apa supaya dapat uang supaya di itu orang yang cari muka di depan penguasa atau cari muka depan siapa saja lah ya. Apa itu? Apa penjilat ya. Wala mukhadian dan tidak nipu ya. Wala ghasan dan tidak melabui. Wala muqaddiman lil aghnia dan tidak mendahulukan lil aghnia kepada orang-orang kaya. Alal fuqara mengakhirkan orang-orang fikir. Enggak boleh. Yang kaya, oh kalau kedatangan orang kaya senang bang, oh di monggo monggo monggo. Tapi kalau orang miskin, nah ini paling cari uang ini, paling cari cari apa? Cari sumbangan apa ya. Wala mutarad tidak salatin dan tidak apa tidak midar-midar tidak 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 kesana sini itu nama ilat salatin kepada para penguasa, pada para sultan, pada penguasa tidak hilir apa tidak hilir mudik hilir mudik tidak mondar mandir ilah salatin kepada penguasa wala sakitan dan tidak diem alal ingkari pada ingkar ya alaihim alal ingkari atas mengingkari alaihim pada salatin. Jadi kalau penguasa salah tidak diem aja. Ma'al qudrati disertai mampu. Oh, mampu menasihati kok diem aja. Wala muhibban lil jahi dan tidak suka lil jahi pada apa pangkat, wal mali dan harta, wal wilayati dan kekuasaan. Bal yakunu karihan lidalik. Bal ada dia mukmin ini karihan tidak suka lidalika pada semuanya itu. Kullihi semuanya. Lidalika pada hal itu al-madhkur kullihi semuanya. La yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisu. La yadkhulu tidak masuk fi syai'in dalam sesuatu minhu dari dalik ya, semuanya itu. Wa la yulabisu illa min hajatin. Wa la yulabisu dan eh, tidak menganggui dirinya ya. Maksudnya tidak melakukan sifat-sifat itu illa min hajatin au daruratin kecuali butuh atau darurat terpaksa intah kalmu selesai kalamhu ucapannya Said siapa tadi Habib Al-Haddad Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu semoga Allah meridai anhu kepada beliau wa nafa'ana dan memberikan manfaat sapa Allah nah kita terhadap nasihat beliau wallahu a'lam. Ini setelah ini tentang apa maksiat hati, maksiat lisan, maksiat luar biasa ini ya. Ini justru eh, apa berikutnya ini adalah puncak dari
dari apa yang seharusnya kita bisa melaksanakan ini, sifat-sifat mulia yang akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan kitab ini ya, yang ilmu yang kita tahu semua. Eh, Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra kafaratul majlis.